Halo, ketemu lagi sama aku Rizka Marenita. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dan konselor menyusui. Ini adalah video keduaku. Sebelumnya kemarin aku bahas tentang ASI nggak keluar. Terima kasih, responnya sangat baik dan banyak sekali yang kemudian mendoakan supaya aku bikin video lagi. Jadinya hari ini aku bikin video lagi. Hari ini enaknya bahas apa ya? Hari ini aku akan bahas sesuatu yang menurutku penting karena kalau kamu tahu ini, kamu akan jadi ibu yang lebih siap karena tahu ilmunya. Ini agak sedikit teknis banget, tapi aku yakin ini bisa ngebantu banget buat kalian yang punya masalah di menyusui awal atau buat kalian yang belum menyusui bahkan. Papa belajar dulu supaya besok ke depannya ketika kalian nyusuin, kalian sudah siap. Nah, kalian perlu banget buat belajar ini agar kalian tidak tersesat di kemudian hari saat menyusui. Apa sih Mbak Rizka? Kita lagi mau bahas apa sih Mbak Rizka? Kita akan bahas tentang proses pembentukan ASI. Apa sih proses pembentukan ASI? Memang pembentukan ASI ada prosesnya. Jadi ASI itu memang diproduksi oleh tubuh, tapi nggak instan dan ujuk-ujuk keluar. Ada beberapa tahapannya. Nah, sebelum kita bahas tahapannya, aku pengen kalian inget-inget kata-kata ini. Aku akan ulang-ulang supaya nempel di kepala kalian dan tiap dengerin ini kalian udah paham ilmunya. Proses pembentukan ASI ini biasa kita sebut dengan laktogenesis. Apa? Laktogenesis. Ulang lagi. Laktogenesis. Sekali lagi deh. Laktogenesis. Aku sengaja sebut ini tetap secara kalimatnya secara ilmiah karena di aku ini lebih mudah diterima timbang aku mencoba membumikannya dengan bahasa yang umum, tapi buat aku pribadi lebih susah. Jadi aku akan bahas ini tetap menggunakan istilah medis supaya nyantol buat kalian dan lebih mudah dipahami seperti yang tak rasain. Ya, jadi proses pembentukan ASI ini biasa disebut dengan laktogenesis. Ada 3 tahap. Sebelum kita bahas tentang proses pembentukan ASI, nanti di proses pembentukan ASI ini kita akan sering ngomongin 3 hormon. 3 hormon yang berpengaruh dalam proses pembentukan ASI, yaitu yang pertama adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin adalah hormon yang bertugas untuk memproduksi ASI. Yang kedua adalah hormon oksitosin atau kita sering sebut dengan hormon cinta. Ini juga bertugas untuk mengeluarkan ASI dari payudara. Yang ketiga adalah hormon progesteron. Hormon progesteron itu adalah hormon yang terdapat di dalam ari-ari. Laktogenesis 1 dimulai ketika ibu hamil pada trimester kedua sampai hari pertama kedua kelahiran. Nah, di fase ini saluran-saluran ASI sudah mulai terisi oleh kolostrum. Itu kenapa? Beberapa ibu hamil mengaku bahwa ASI-nya sudah keluar pada trimester ketiga. Hal ini wajar karena hormon prolaktin itu sudah ada dan sudah diproduksi oleh tubuh, tapi masih ada hormon progesteron, hormon yang ada di dalam ari-ari tuh yang menekan hormon oksitosin. Jadi mereka bekerja sama gitu ya. Jadi bahasanya begini. Hormon progesteron memberikan sinyal ke otak. Jadi hormon prolaktin dan oksitosin itu ada di otak. Jadi, hai prolaktin, tunggu dulu ya. Jangan dikeluarin dulu ASI-nya. Anaknya belum lahir nih gitu. Jadi hormon prolaktin juga hanya memproduksi tapi belum optimal karena masih ditekan oleh hormon yang ada di ari-ari, yaitu hormon progesteron. Nah, setelah lahir, ari-ari diambil, kan hormon progesteron otomatis keluar nih, karena di ari-ari kan dia. Nah, setelah itu mulailah si hormon prolaktin ini memproduksi ASI. Tapi biasanya belum maksimal keluarnya. Pada hari pertama kedua kelahiran ini masih di laktogenesis 1. Kalau boleh gambarin nih, hormon progesteron tinggi, hormon prolaktin sudah ada, kemudian belum keluar. Lalu di hari pertama kedua kelahiran, itu hormon progesteron mulai turun, hormon prolaktin mulai optimal.
Jadi mulailah kemudian ASI diproduksi. ASI dikeluarkan sedikit sekali, biasanya masih sedikit, setetes 2 tetes. Lalu, nah ini yang rawan. Ini beberapa ibu yang merasa tidak percaya diri, merasa ASInya tidak keluar seperti bahasan yang lalu, kemudian psikologisnya menjadi terganggu, menjadi tidak nyaman. Kemudian ibu ini ada yang memutuskan tidak menyusui atau kemudian memutuskan untuk memberikan susu atau makanan tambahan, semacamnya lah. Di sini sangat rawan nih, di hari pertama kedua kelahiran ini sangat rawan. Jadi kenapa aku bilang tadi di awal kalian harus belajar tentang ini, karena memang ini sangat penting. Kalau kalian tahu ini, kalian gak akan kemudian ujuk-ujuk memutuskan, oke, aku akan memberikan makanan atau minuman pengganti lain gitu kan. Enggak, karena di sini kalian udah tahu ilmunya. Seperti yang aku bahas kemarin di video sebelumnya, bahwa nggak apa-apa karena ukuran lambung bayi juga masih kecil. Sesuai kok apa yang dihasilkan ibu pada hari pertama kedua kelahiran dan lambung bayi itu sesuai. Lanjut ke laktogenesis 2. Nah, laktogenesis 2 ini kapan sih Mbak Rizka? Laktogenesis 2 ini adalah dimulai dari hari ketiga lahiran sampai hari ke-8 kelahiran. Jadi biasanya di hari-hari ini, di hari ketiga, keempat ini barulah kemudian kamu merasa bahwa payudaramu kencang, berat, penuh, kayak gitu seperti yang aku bahas kemarin. Ini wajar karena hari ketiga ini mulailah si hormon progesteron hilang maksimal, keluar maksimal. Hormon prolaktin dan hormon oksitosin bekerja maksimal. Jadinya payudara mulai kencang. Di sini ini masa-masa krusial lagi nih. Ketika kalian nggak tahu payudaramu bengkak atau payudaramu kencang, payudaramu penuh, kamu nggak tahu harus kayak gimana, biasanya pilihannya adalah ya sudah ini tidak keluar gitu. Apalagi masih ngeling sama yang tadi, yang waktu hari pertama kedua stres, hasilnya nggak keluar, terus udah dikasih makanan atau minuman pendamping lain, kemudian di hari ketiga mulai kenceng tapi nggak keluar. Kok bisa nggak keluar tapi udah kenceng? Karena tadi kita belajar loh di depan bahwa ada 3 hormon yang berperan, hormon prolaktin, oksitosin, dan hormon progesteron. Hormon progesteron ini udah dieliminasi nih di laktogenesis 1. Nah, tinggal hormon prolaktin sama oksitosin. Nah, di laktogenesis 1-2 ini kita sering sebut dengan endocrine control atau kontrolnya semua ada pada hormon. Nah, aku tadi sebut bahwa hormon oksitosin itu adalah hormon cinta. Kalau hormon prolaktin jalan, tapi hormon oksitosin mampet, ya sama aja. Yang produksi ada, tapi yang keluarin nggak ada. Jadi harus gimana? Nah, penting banget untuk menjaga psikologis ibu di hari pertama, kedua, sampai hari ke-8 kelahiran. Ini karena masih endocrine control, kontrolnya pada hormon, penting sekali untuk menjaga ibu tetap dalam keadaan kondusif dan bahagia. Karena kita tahu bahwa hormon oksitosin adalah hormon cinta yang akan keluar hanya jika ibu merasa tenang, nyaman, merasa disayang, merasa berharga, begitu. Nah, selain pentingnya hormon oksitosin, hisapan bayi itu juga sangat penting. Ketika kamu sudah belajar tentang tahapan ini, aku saranin habis ini kalian belajar tentang posisi dan pelekatan menyusui. Karena ketika posisi dan pelekatan menyusuinya bagus dan optimal, bayimu akan bisa menyusu dengan optimal. Ketika bayimu menyusu dengan optimal, keluarlah itu juga si ASI. Tapi ketika dia nggak ngenyot, nanti akan timbul masalah-masalah pada hari setelah hari ketiga. Jadi bengkaknya itu ASI-nya tidak keluar, jadi menimbulkan masalah di kemudian hari. Masalah ini akan kita bahas di video selanjutnya. Kita lanjut ke laktogenesis 3, atau ini dimulai dari usia 9 hari sampai ibu menyapih bayinya. Nah, kalau kamu ikutin aku udah dari lama atau ikutin simpanse, kalian pasti sering banget dengar aku bilang
ASI itu supply and demand, ASI itu supply and demand. Nah, ASI supply and demand sejatinya baru dimulai ketika usia 9 hari. Meskipun hari ke pertama sampai ke 8 itu juga berpengaruh, tapi tidak seberpengaruh ketika hari ke-9. Jadi hari ke-9 tuh totally sudah tidak bergantung pada hormon, sudah bergantung pada kontrol kita gitu. Meskipun hormon masih berperan, tapi hormon ini perlu distimulasi. Jadi penting untuk terus menyusui, penting untuk mengosongkan payudara, mengeluarkan ASI. Ketika bayi menghisap payudara, itu tuh dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Bilang sama hormon prolaktin dan oksitosin, ayo produksi ASI, ayo keluarkan ASI gitu. Jadi semakin banyak kamu keluarin ASInya, semakin banyak ASI itu diproduksi. Supply and demand. Bisa gitu kenapa? Karena pada laktogenesis 3 itu posisinya hormon prolaktin mulai turun dan hanya akan optimal lagi ketika si bayi menghisap pada payudaramu. Fase terakhir nih, tahapan terakhir adalah involution atau fase penyapihan. Jadi ketika kamu memutuskan untuk berhenti menyusui, biasanya proses ini akan berlangsung selama 40 hari sampai ASI benar-benar berhenti. Tapi ada juga yang ketika dipencet gitu masih keluar, sampai lama tuh masih ada juga. Oke, itu dia tadi adalah tahapan menyusui yang sudah aku sampaikan. Dengan belajar ini aku harap kalian bisa lebih ngerti, lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi fase menyusui. Jadi sekali lagi tadi apa? Laktogenesis. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan ketika besok kalian menyusuin, kalian bisa membuat keputusan-keputusan strategis karena kalian sudah belajar, tidak buru-buru dan berdasarkan ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rizka Maranita. Dah.